Real Madrid pada masanya pernah diakui sebagai tim tersukses sepanjang sejarah. Dengan raihan 3 gelar Champions secara beruntunnya, skuad asuhan Zinedine Zidane ketika itu telah menunjukkan betapa sebuah tim sepak bola mampu tampil konsisten dalam rentang waktu yang relatif lama. Bermodalkan skuad berkualitas, El Real selalu bisa menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan mainnya. Di era Real Madrid yang begitu gahar, Sergio Ramos muncul sebagai nama yang patut disebut sebagai tumpukan batu bata lini pertahanan. Dia yang selalu bisa menjadi penghalang bagi setiap penyerang yang ingin menerjang. Sementara itu, Cristiano Ronaldo lebih kepada sosok yang mempermanis tampilan luar bangunan. Dia selalu bisa menjadi seorang finisher sejati untuk menjadikan bangunan yang dimaksud selalu terlihat sempurna dan memuaskan. Satu hal lagi yang perlu diingat, pelatih yang berperan sebagai arsitek bangunan tidak lupa untuk membuat semuanya seimbang. Sebuah bangunan yang bagus adalah yang tahan lama, kuat, dan stabil. Maka dalam hal ini, sebuah pondasi berperan untuk menyelaraskan semua yang dibutuhkan. Ketika menyoal skuad Real Madrid yang begitu kokoh dan mewah, nama Casemiro muncul sebagai bintangnya. Dia selalu bisa menjadi penyeimbang bagi permainan Real Madrid agar mampu keluar dari tekanan dan nyaman saat melakukan serangan. Diboyong Real Madrid dan diberi kesempatan Jose Mourinho. Sedari kecil, Casemiro menjadi sosok yang sangat tangguh. Kehidupan yang seringkali tak memihak membuatnya tumbuh menjadi bocah yang tak kenal kata menyerah. Maka wajar bila saat ini kita mengenal Casemiro sebagai pemain bermental baja. Barangkali ketika masih bermain untuk Sao Paulo, hal itulah yang membuat Real Madrid kepincut. Meski tidak memiliki skill olah bola tinggi seperti pesepak bola Brazil pada umumnya, Casemiro mampu menawarkan banyak hal. Sebut saja fisik yang kokoh. Hal ini berkaitan dengan kehebatannya dalam memutus serangan dan melakukan tackle-tackle sempurna ketika melakukan duel dengan pemain lawan. Kemudian mental yang amat kuat itu tadi yang membuatnya dianggap cocok bermain di level Eropa. Real Madrid pertama kali mencium wangi bakat Casemiro pada tahun 2013 silam. Pada bulan Januari, dia pertama kali bergabung melalui status pinjaman. Casemiro lebih dulu bergabung untuk Real Madrid B di Segunda Division. Tampil dalam setidaknya dalam 15 pertandingan, dia lantas diberi kesempatan bermain di tim utama. Saat itu, sosok pelatih Jose Mourinho lah yang memandang Casemiro sebagai calon gelandang masa depan Real Madrid. Dalam pengakuannya, Casemiro berkata bila Mourinho memang telah menjadikannya sebagai pemain bermental baja. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan pelatih asal Portugal itu yang telah memberinya kesempatan debut di kompetisi La Liga. Kemampuan Casemiro yang terkenal dengan aksi kerasnya saat menghentikan serangan lawan disebut berkembang pesat saat dia dilatih Jose Mourinho. Atas apa yang dilakukan sang pelatih, sejak saat itu Casemiro terus berhutang budi pada Mourinho. Casemiro mengaku bila laga debutnya bersama Real Madrid masih merupakan salah satu laga terbaik dalam karirnya. Biar begitu, ternyata Casemiro tidak pernah menduga dia akan bermain. Saya sangat menyukai pertandingan itu dan kejadian sebelumnya. Saya akan dipanggil ke tim utama, tetapi saya tidak yakin akan bermain. Dan paling banyak saya hanya mengharapkan beberapa menit. Namun sehari sebelumnya, Jose Mourinho memanggil saya ke kantornya. Saya duduk dan dia berkata, "Apakah Anda melihat papan itu? Itu adalah papan dengan starting line up dan nama saya ada di sana. Anda akan bermain." Dia menambahkan, ucap Casemiro kepada Marca pada 2019 silam. Setelah mendapatkan informasi mengejutkan itu, Casemiro terus berbicara dengan Mourinho dan pada momen itulah dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Mourinho menjelaskan bagian-bagian penting dalam permainannya yang jadi senjata utama Casemiro sampai sekarang.
Selama diskusi kami, dia memberitahu begitu banyak hal bagus yang saya miliki sebagai pemain. Dan dia memberikan kepercayaan diri yang begitu besar pada saya, yang membuat saya memasuki lapangan dengan berpikir bahwa saya adalah gelandang terbaik di dunia. Itulah alasan utama pertandingan itu berjalan begitu baik, tandas Casemiro. Menjadi salah satu pemain yang dipandang bakal jadi andalan, Real Madrid resmi mempermanenkan status Casemiro pada musim panas 2013. Meski menjadi bagian dari skuad El Real yang sukses menjuarai kompetisi Liga Champions Eropa musim 2013-2014, Casemiro dipinjamkan ke FC Porto pada musim panas 2014. Peminjaman ini merupakan buah dari tidak konsistennya menit bermain yang diberikan kepada Casemiro. Musim 2013-2014, pria Brazil ini bermain sebanyak 25 kali di semua kompetisi, tapi hanya 4 kali sebagai starter dan juga belum sama sekali menyumbang gol untuk Madrid. Tak dinyana, cuma semusim bermain di Portugal, Casemiro kembali dipanggil Real Madrid. Dengan biaya sebesar 7,5 juta euro, Los Galacticos mengaktifkan klausul pembelian kembali yang terdapat pada kesepakatan sebelumnya. Saat di Porto, Casemiro tampil sangat baik dan menjadi andalan pelatih Julen Lopetegui. Dia tampil dalam 41 pertandingan dan mencetak 6 gol di semua kompetisi, termasuk gol tendangan bebas ke gawang FC Basel pada Maret 2015 di babak 16 besar kompetisi Liga Champions Eropa. Maka dari itu, tim asal ibu kota Spanyol tak ragu untuk memberikan kembali kesempatan kepada Casemiro. 3 musim paling fenomenal bersama Real Madrid. Mulanya, Casemiro sempat tidak diberi kepercayaan ketika Real Madrid dilatih oleh Rafael Benitez. Akan tetapi, semua berubah saat Zinedine Zidane datang menjabat. Pelatih berkepala pelontos itu memahami kemampuan fantastis yang dimiliki Casemiro, hingga terus mengandalkannya di lini tengah guna meringankan tugas Luka Modric dan Toni Kroos. Casemiro benar-benar memiliki peran penting dalam tahun kesuksesan Real Madrid. Ketika menjabat sebagai pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane menerapkan sistem yang sederhana namun efektif. Saat dia meminta 2 fullback untuk melakukan serangan, maka kekosongan yang ditinggalkan akan segera diisi oleh Casemiro. Sebagai gelandang bertahan, tugas utama Casemiro adalah memblok dan merebut bola dari pemain lawan. Ia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan tackle, memenangkan duel bola udara, dan menahan serangan dari pemain lawan. Casemiro memiliki rata-rata 4,3 tackle per game dan 2,36 intersepsi per game selama 3 musim sukses El Real di Liga Champions. Itu menunjukkan bahwa dirinya memang tak hanya sekadar bermain sebagai gelandang bertahan, namun juga ikut melakukan penjagaan di sisi lapangan. Menariknya, sepanjang 3 musim Real Madrid meraih kesuksesan di UCL, mereka hanya kalah sebanyak 2 kali saat Casemiro tampil selama 90 menit. Secara umum, peran Casemiro terbagi dalam beberapa aspek. Pertama, dia mampu menjadi pemain yang mendistribusikan bola dengan baik. Ia sering melakukan passing jarak jauh untuk menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang Real Madrid. Kemudian Casemiro juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tim. Ia bisa membantu lini serang Real Madrid dalam mempertahankan bola, sehingga tim bisa lebih leluasa menyerang. Selain itu, Casemiro juga membantu lini pertahanan dalam mengamankan daerah pertahanan Real Madrid. Yang tak kalah penting, sebagai salah satu pemain senior dan andalan El Real saat itu, Casemiro juga sering memberikan perintah dan instruksi kepada rekan-rekannya di lapangan. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan membuat tim lebih solid. Selama periode 2015 hingga 2018, Casemiro telah memainkan sebanyak 125 pertandingan di semua ajang. Dirinya pun berhasil membawa Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions Eropa selama 3 tahun beruntun. Boleh dibilang itu sebagai pencapaian terbaik dalam karir Casemiro.
Malah dalam catatan prestasi individunya, Casemiro beberapa kali masuk ke dalam daftar tim terbaik Eropa dengan para bintang lainnya. Sekali lagi menjadi raja di Eropa dan pergi. Setelah sempat menjalani musim tanpa prestasi besar, kehebatan Casemiro kembali teruji pada musim 2021-2022. Dia yang tampil dalam 48 pertandingan di semua kompetisi, sukses menghajar banyak kompetisi. Di La Liga, Casemiro yang masih bekerja sama dengan Luka Modric dan Toni Kroos berhasil mempersembahkan gelar juara. Saat itu Real Madrid berhasil mengoleksi 86 poin, unggul dari FC Barcelona di tempat kedua dengan koleksi 73 poin saja. Selain itu, dia juga mampu mempersembahkan trofi Piala Super Spanyol. Yang paling istimewa, tentu ketika trofi Liga Champions Eropa kembali dipulangkan ke ibu kota Spanyol. Casemiro tampil dalam 11 pertandingan di kompetisi tersebut. Meski tidak mencetak gol, sekali lagi, perannya sangat layak diberi penghargaan. Dalam membawa Real Madrid meraih gelar juara Eropa, Casemiro mendapat pujian langsung dari Fabio Capello. Capello memberikan analisis mengenai kemenangan Real Madrid atas Liverpool di laga final. Ia menilai Ancelotti dan Casemiro layak mendapat apresiasi lebih di laga ini. Capello menyebut bahwa Real Madrid tidak menang beruntung atas Liverpool seperti yang orang-orang katakan. Ia menilai Carlo Ancelotti sudah merencanakan segalanya dengan sempurna, sehingga mereka berhasil keluar sebagai juara. Selain itu, ex-pelatih Real Madrid ini juga percaya bahwa Casemiro benar-benar berjasa untuk menetralisir peluang-peluang berbahaya dari Liverpool. Saya rasa Casemiro menjadi pemain kunci di laga ini. Setiap kali Liverpool masuk ke kotak penalti Madrid, ia adalah sosok yang menghentikan para pemain Liverpool. Sayangnya, meski telah menjadi andalan Madrid selama bertahun-tahun lamanya, Casemiro secara mengejutkan malah putuskan pergi. Dalam acara perpisahannya, Casemiro tidak dapat membendung kesedihannya. Air mata menetes ketika ia mengucapkan salam kepada semua yang hadir di sana. Dalam kesempatan tersebut, gelandang andalan Real Madrid dalam 1 dekade terakhir itu juga menegaskan jika keputusannya hengkang bukan karena uang, melainkan kebutuhannya akan tantangan baru. Mereka yang mengira saya pergi karena uang tidak mengenal saya. Saya pikir mereka hanya tahu sedikit dan mereka tidak mengenal saya. Ini bukan karena uang. Mereka salah, bukan itu masalahnya, kata Casemiro. Real Madrid sendiri memahami keputusan Casemiro. Klub tersebut bahkan menegaskan bahwa transfer tersebut erat kaitannya dengan beberapa hal, termasuk faktor usia, strategi transfer, masa transisi, hingga stok gelandang yang ada. Tak butuh waktu lama, Real Madrid kemudian mengatakan kalau mereka telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United soal transfer Casemiro. Real Madrid setuju dengan harga yang ditawarkan, pun dengan Casemiro yang bersedia gabung dengan klub asal Inggris tersebut. Casemiro menyebut bahwa ia sangat terkesan dengan sejarah ciamik yang dimiliki Manchester United. Ia mengaku ingin mencatatkan sejarah baru bersama Manchester United dan berada dalam jajaran pemain terhebat yang pernah dimiliki Setan Merah. Klub ini adalah klub yang sangat besar dengan sejarah yang tidak kalah besar. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama mengapa saya ingin bermain di klub ini. Lebih lanjut, Casemiro mengklaim bahwa ia sudah merasa cukup di Real Madrid. Ia sudah memenangkan semua trofi yang bisa dimenangkan seorang pemain. Itulah mengapa Casemiro semakin mantap untuk menguji dirinya dengan meninggalkan El Real dan bergabung dengan MU. Pindah ke klub ini membuat saya punya tujuan baru yang fresh. Saya juga akan bermain di sebuah liga yang benar-benar baru bagi saya, tegas Casemiro. Meski saat ini sudah tidak menjadi bagian dari Real Madrid, nama Casemiro akan selalu diingat oleh sejarah klub tersebut. Dia akan dikenang sebagai sosok gelandang mewah yang kemampuannya tidak banyak dimiliki oleh pemain lain. Soal prestasi yang diberikan, tidak ada yang memang perlu dibuktikan lagi dari seorang Casemiro. Maka, sah saja saat para penggemar menyebut Casemiro sebagai legenda.
sekaligus pahlawan yang telah menjadi bagian dari tahun kesuksesan Real Madrid.